teman santai, ketemu lagi bareng gue Fadil Jackson di Santai Bareng Gue pastinya. Nah, di episode Curhat Santai kali ini gue lagi berada di sebuah cafe, ya kan. Gue ditemani oleh seorang wanita, teman santai kalau dengar kata wanita langsung matanya teng gitu ya. Pokoknya cluenya dia smart, cantik, entertainer juga, ya kan. Nah, mau tahu siapa? Lihat aja dulu nih profilnya. Ya, itu dia tadi profilnya. Lu semua udah lihat siapa bintang tamunya di episode Curhat Santai kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sebelah gua orang yang udah ada dari tadi, ya kan, lagi mainin handphonenya dari tadi sambil nunggu. Langsung aja kita lihat. Ini dia. Nyonya Ana Sinaga. Gue manggil apa sih, Nyonya apa? Mbak. Tante, nama aja kakak. lah, seumuran kayak kita. Ana. Apa gue lebih tua? Atau lebih muda? Wih. Maunya lebih tua. Gua aja pengen lebih muda. Udah dong. Adek. Ana Sinaga, apa kabar? Baik. Baik ya? Luar biasa, akhirnya ada juga di episode Curhat Santai. Udah lama sebenarnya. Sebenarnya udah lama teman santai. Kita mau mewawancarai beliau, cuma kan schedule-nya kan padat, ibarat kayak jalanan ibu kota tuh kalau di sore hari kan. Nah itu akhirnya kesampaian ada di sini. Akhirnya. Nah sekarang kita mau kupas jeruk Bali kali dikupas. Pertanyaan semua dari teman santai. Wow. Iya kan. Nah mungkin mereka manggil Kak Ana deh, manggil Kak Ana. Kak Ana. Deana. Adek. Katanya kan denger memulai karir di dunia advokat ya. Nah itu bisa diceritakan nggak teman santai sejak kapan dan kenapa bisa terjun ke situ? Kakekku seorang lawyer. Aku manggilnya opung ya. Gitu. Opung. Kakek terlalu kayak tua banget ya. Opung muda lah. Kalau di Medan kan opung. Iya. Tapi bukan tua ya. Opung muda. Kakek muda. Kakek muda. Bahasa Indonesia kan. terus. Oke lah, opung. Terus dia bagus di litigasi. Terus kayak peradilan segala macam. Terus kebetulan ikut dong. Terus dia juga ngomong, udah kamu ikut saya supaya kamu nggak lontang-peluntung, nggak penakut, nggak apa gitu. Ayo ke kantor katanya gitu. Oh diajak awalnya. Diajak. Oke. Terus? Diajak. Terus dia juga ngomong, dulu kan dandan ya. Maksudnya dulu aku kayak style lawyer corporate yang kantoran. Karena kalau litigasi, kalau menurut aku yang dandan tuh zaman AI dulu bisa dihitung. Oh gitu. Maksudnya ini tahun berapa nih eranya nih? Eranya ngeri banget ya. Eranya 2010 kalau 2010-an ya. 2009 lah. 2009 2010 lah ya. 10 Oke. gitu. 10. Kurang lebih. Ya gitu. Yang dandan terus udah gitu. Dulu kan lawyer identik kayak harus black, hitam-hitam kayak gitu-gitu, terus kayak itu litigasi ya kita bicara ya, yang pengadilan yang terhitung fashionable atau fashionable ya? Fashionable. Jarang lah gitu. Maksudnya langsung kalau di pengadilan shoot semua mata begitu tuh kalau lihat fashion. Oh, kayak iklan sampo. So ala ini film Legally Blonde. Iya, semua mata tertuju padamu. Oh iya, langsung set gitu. Nah, cuman emang nggak pernah ada punya keberanian. Maksudnya, udah lihat aja, ikut aja gitu. Karena kan kita kan belum tahu situasinya gitu kan. Nah, ikut, toto didapat langsung kasus koruptor. Pas lagi zamannya cicak buaya. Oh iya, itu sempat terdengar santer ya. Maksudnya di headline di mana-mana lumayan juga itu. happening banget, happening. Di headline juga cicak buaya banyak banget. Hits banget si cicak dan si buaya itu. Dan berarti benar-benar iya, bisa dibilang kasus besar yang untuk kasus pertama kali kasus besar yang dipegang gitu nih handle. Iya, bener-bener kayak surprise lagi banget gitu. Nah, lucunya malah justru orang di sana nggak percaya kalau misalnya aku tuh lawyer gitu. Kayak contoh kan banyak juga kayak wartawan tapi politik, wartawan media, bukan yang kayak entertain kan. Iya. Dengan waktu itu nggak ngerti ya apa memang stylish atau memang ya zaman dulu lah bulu mata yang segala macam. Pokoknya lo mau kemana sih? Mau ke mall? Mau kerja nggak sih? Padahal tetep ya. Padahal lagi kerja nih. Lagi kerja nih gitu. Terus baju juga style ya gimana sih kayak pegawai tapi yang stylish gitu. Sampai orang wawancara dong, wawancara.
oh saya bukan main lawyernya, saya bukan main pengacaranya loh. Sudah takutnya juga kita bawa anak bawang kan gitu kan. Tapi selalu media, aku duduk disorot, aku duduk disorot. Karena penampilan tadi, jadi Iya, ibaratnya karena lebih, mungkin semua mata tertuju padamu. Itu ceritanya tadi. begitu. Magnetnya lebih kenceng. Ceritanya. Jadi aku duduk juga di tempat penonton, yang dari sana juga temen juga moto, ih cekrek, temen moto cekrek kayak gitu-gitu kan. Selalu lah dikasih tahu. Nah dari situ, wah enak juga ya. Ada seru-seru tapi menegangkan. Menegangkan. Jadi buat apa ya? Buat ya maksudnya pengalaman skill kan keasah lagi tuh. Baru Ya. awal langsung kasus besar ya ditempa banget kan ibaratnya. Banget bener-bener ya berani. Kalau nggak berani ya udah ada kecemplung kayak gitu. Berani dalam arti membela seorang klien itu gitu. Dan sampai sekarang Sampai sekarang di advokat ini di advokat masih. masih ya? Berarti masih menangani beberapa kasus atau kasus baru atau apapun yang berkaitan dengan advokat Masih. 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 Nah, buat teman santai kalau misalnya lagi ada yang perlu advokat, nah salah satunya bisa dikontak Ini Mbak Ana ini, Mbak Ana Sinaga atau Kakak Ana atau terserah deh mau manggilnya apa deh, mau manggil kakak, mau manggil tante boleh, tante Ana, kakak Ade. Ana, bunda ya, nggak boleh bunda ya? Bunda boleh lah. Bunda boleh lah, Anak. nggak boleh. Nah, menyambung pertanyaan tadi nih, akhir-akhir ini biasanya kalau di dalam kasus hukum atau case-case tertentu, ya 1-2 tahun belakangan inilah kira-kira apa sih case-nya yang paling sering dapat klien nih? Oh ini case-nya ini case-nya ini, lu tahu apa tuh kira-kira? Pekerjaan lagi kantor ya. Oh. PMA lagi banyak. PMA, apa tuh PMA? Penanaman modal asing. Oh penanaman modal asing, itu yang paling Jadi banyak ya? misalnya ada beberapa di kantor yang lagi memang dikerjakan, terus sama lagi coba ke corporate. Ke corporate. Oh itu yang paling case yang paling sering dihandle ibaratnya. Sekarang Saat lagi ini. mengganti haluan. Oh mengganti haluan. Tadinya sebelum diganti haluan itu. Ya pengadilan. Oh. Kayak semua ya pasti ending at the court gitu. Tapi itu semua dibawa dengan enjoy. Have fun aja. Have fun aja. Have fun aja. Nice. Have fun santai, selalu mukanya ya. Enak loh. Soalnya memang apalagi kalau pengalaman ya kasus kayak pernah yang tadi awal saya cerita, itu mungkin orang belum banyak yang saya sampai pernah tuh kasus seperti itu, mobil saya tuh bannya dipotong sama orang. Nah itu. Depan kantor. Iya. Nah, apalagi yang berkaitan dengan ya kasus-kasus seperti itu kan macem-macem ya orangnya. Ada yang menghalalkan segala cara, ada yang inilah itu ya. Istilahnya good side, bad side macam-macam ya. Ya. Salah satunya itu diteror begitu jatuhnya, teror dong jatuh itu begitu. Orangnya nggak ketahuan kan siapa? Nah itu Tiba-tiba teror jatuhnya. depan mobil depan kantor, maksudnya parkiran kantor kok bisa begitu nggak ngeliat kan gitu ya, lucu. Di barat gitu. Dipotong bannya. Bannya iya di semua 4 part ya. Satu doang. Satu Tapi bar. kan warning dong. Itu warning, itu Iya, itu, iya. itu sign ya, bad sign banget itu sebenarnya. Luar Lucu biasa sih. ya. Benar-benar tuh Pengalaman ya. unik. Pengalaman unik dan sebenarnya masuknya tantangan sebagai seorang advokat sih. Kalau cowok sih mungkin lumrah ya. Ini perempuan cuy. Itu dia makanya. Atau dia nggak tahu itu mobil perempuan. Luar biasa istilah kalau ya gua aja sebagai cowok istilahnya gua dapat misalnya sign seperti itu aja, gua aja takut gitu kan. Tuh. Takut juga sih. Nah, kalau sekarang kan denger-denger nih, kan emang terjun juga kayak entertainment kan. Dikit. Dikit. Skala 1 sampai 100 berapa persen? 5 kali. 1 sampai 100. Oh 50%. 50% setengah. Oke. Bukan dikit, setengah. Sejak kapan? Nah itu perjalanan menjadi advokat. Bosku tuh diminta menjadi suatu kepala daerah. Nah terjunlah kita, dimana ternyata memang dia kepilih menjadi kepala daerah tersebut. Akhirnya kita semua terjun payung dong, pindah haluan lah gitu. Pindah haluan di situ. Karena ya anak ayam, ikut emaknya kemana gitu kan, ikut bosnya kemana gitu. Nah, jadi kita lihat nih, ini sebenarnya potensinya bagus nih si wilayah yang dijabati sama bosku itu. Ada diving, ada segala macam. Aku memang hobi diving. Jadi ya udah lupa deh pekerjaan pengacara kita gitu kan, karena dia bilang pokoknya lo punya tugas kembangin nih suatu daerah deh gitu, gimana caranya wisatanya. Terus karena kita berteman sama banyak teman-teman yang selebritis Indonesia, kita bisa
ya undang-undang. Ya, gitu. akhirnya ke entertainer. Akhirnya kayak entertainer. Terus aku bilang ini mesti ada kekuatan apa sih, the power of celebrity, the power of network yang memang harus ya siapa gitu loh, atau nggak bikin sesuatu lah, bikin apa, atau misalnya dari lautnya, maksudnya divingnya harus pakai nama-nama besar lah untuk mempromosikan di tempat. Terus akhirnya udah deh lo handle deh. Terus aku bilang, wah gimana kerjaan lawyer nih? Udah nggak usah, handle aja itu karena kayaknya masih muda, oke lah untuk apa sih, kita mikirannya masih bagus kan. Ini kota, ini tempat mau diapain sih, ada diving, ada apa, ada potensi ini, ya udah akhirnya aku disuruh turun di situ. Nah itu yang di entertain. Nah terus kalau entertain depan layar, misalnya kayak ya syuting atau apa, kayak pernah lihat juga sih kan? Bukan gara-gara si itu Film tadi. pernah kan, film kan? Enggak, awalnya film. bukan film, awalnya justru dari suatu majalah besar. Jadi Apa tuh sebutin? Oh, sebutin ya? Sebutin. Oh, nama boleh? Boleh. Gak tahu, iseng banget. Ya itu mungkin karena sosok yang berbeda tadi, aku nggak ngerti deh, makanya bingung juga. Lagi di pengadilan seperti kayak pengadilan yang tadi diceritain tadi, kok tiba-tiba ada kayak wartawan. Ya gitu, tiba Mbak, saya waktu itu lihat Mbak di pengadilan ini, boleh nggak diminta untuk apa dari segi pengacara untuk majalah saya, katanya gitu. Gue pikir bercanda karena seksi juga kagak, ala-ala lah gitu kan. Terus? Oh gitu. Aku bercanda dong. Nggak mungkin lah. Muka gue mana seksi segala macam. Udah kasih tahu, nama majalahnya udah kasih tahu. Oh ya, FHM. FHM. Ceritanya begitu. For Him Magazine kan? Iya, For Him Magazine. Okay. Oh itu awalnya telepon, kaget dong. Oh kaget banget, makanya gini, FHM. Masa sih? Gitu. Sampai nggak mungkin, dicuekin gitu kan. Tapi memang telepon kantor gitu. Soalnya bukan telepon handphone kan. Terus telepon lagi. Waktu dulu zamannya masih BBM kali ya, belum. Oh iya, masih belum WhatsApp kali ya, masih kan, BlackBerry lah gitu-gitu. Terus boleh minta nomor BBM-nya gitu. Pas aku lihat ini, oh kok majalah ya. Cuman kan orang bisa nge-crop dari mana-mana gitu. Cuekin lagi. Sampai akhirnya, Mbak ini saya serius loh Mbak wawancara Mbak. Saya ngeliat Mbak tuh waktu itu lagi di pengadilan megang kasus ini yang sempat booming tadi. Saya pengen wawancara Mbak nih, karena kayaknya sosok Mbak beda banget. Terus aku bilang, ini moto FHM saya gimana nih motonya? Nggak maksudnya, tapi pikir-pikir, boleh nggak? Gimana ya? Kayaknya seru juga nih gitu kan. Terus saya tanya bosku gitu, ini ada FHM nawarin nih, ambil nggak? Sikat. Ya dia ngomong gitu, pede nggak? Terus nanti ya maklum orang Batak, tiba-tiba nanti, begini foto-foto begini-begini, sanggup nggak denger gitu-gitu? Tantangan sih, oke juga pasti sih. teman santai lagi nonton di rumah udah pada ketawa-ketawa nih kan. FHM kan biasanya kan Babe of the Month sih kan, ada ya kan. Gue padahal jarang tapi gue pernah lihat maksudnya Babe of the Month apa kayak gitu. Tuh akhirnya Lumayan berapa halaman deh? Ada kali ya kan 8 eksklusif halaman. biasanya, Iya, 8 eksklusif halaman, kan. 6 atau berapa gitu. Lumayan. Kaget juga gitu maksudnya. Ya Allah, laku juga ya, Bu. Itu juga laku ya. Oh itu. Terus Itu. film juga kan? Ya, iya akhirnya itu gara-gara Awal itu. awal itu terus udah gitu banyak deh kayak minta sosok lawyer, pengacara apa avokat yang perempuan yang begini stylenya gitu, tapi ada di pengadilan kayak gitu. Nggak ngerti ya, karena kan itu awam ya, masa sih nggak ada yang kayak gue, pasti ada, cuman mungkin mereka belum terekspos kayak sekarang lah. Instagram udah ada, Facebook udah ada, mungkin zaman gue dulu masih BBM, Sekarang Instagram udah belum. canggih lah, Dulu masih ada apa? Friendster ya? Friendster. Mungkin Friendster Anjir, belum se- Friendster iya tuh dulu Iya, tuh. ya Allah, Foto zaman wangus jadul. semua tuh di situ tuh hilang. Ember, Belum di juga. backup soalnya. Keburu Sama. tutup, nih kan. Ya kayak gitu. Jadi zaman dulu, nah habis itu Esquire juga lumayan tuh, nawari juga abis apa. Sampai terakhir yang pindah ke Bali, cuma saya nggak mau. Oh ambil lawyer ya, karena lucu di FHM juga saya nggak ngerti juga, masuk ke dalam 79 cewek yang the most beautiful girl. Lebih luas tuh lebih- aspeknya, ya kan bukan Babe of the Month lagi Iya nih. makanya. 79 wanita terseksi versi dia majalah itu juga. Iya, itu juga. FHM. Ceritanya Gila, begitu. 79. Ceritanya. Dari 79, 80, 70 sampai 10 sampai 3 cewek terseksi, pilih yang mana yang menang gitu. Makanya gue bilang ini kayak salah. Oh, tadi nggak diambil tuh. Apa? Tapi masuk ke 70. Masuk. Wah, luar biasa. Sampai Sampai berapa besar? Enggak, cuma 79 doang. Oh, Jadi dari 79. 100 woman, 79-nya masuk di angka 79 gitu. Oh, di angka 79. Aku nomor Bagus di 79. angka 79. Kalau- Bagus di angka 79. Oh, Coba kalau di angka yang lain. Meleset dikit dari 79, 7-nya diganti 6. Setelah ganti 69.
Angkanya. Oh salah ya? Oh angka itu ya? Angkanya maksudnya. Ngeri juga ya, itu. Connect. Oh iya juga nih. Orang nggak connect tuh. Nah tadi menyambung lagi nih. Ya kan Jadi. sekarang kan udah ini nih ya kan udah berumah tangga. Ya kan? Udah berumah tangga. Terus mendapatkan seorang jodoh, yaitu suami kan, suami itu ya teman baikku juga gitu kan, seorang aktor yang ya dibilang fenomenal keren kayak Jason Statham ya kan, begitu modelnya ya kan, maco-maco botak-botak gimana gitu ya kan. Gini dia ya. Terus gimana tuh perasaannya mendapatkan seorang pasangan atau pasangan hidup ya lebih tepatnya suami yang seorang aktor ganteng, keren, diidolakan oleh banyak kaum hawa di luar sana. Gosipnya pada saat itu kan maksudnya siapa sih yang nggak tahu? Langsung Kalau diketik nama itu seorang Ting, Andreano Philip Ting nongol gambarnya gitu kan, itu dia. Wah, kelepak-kelepak semua ya. Asik. Kan? Gimana tuh perasaan? Dia. Ya kamu, ya situlah masa dia kan kagak ada di sini. Masa wah ini bener-bener dia yang ditanya. Nanonya di sono. Oh iya. Situ yang ada di sini. Berarti perasaannya situ, masa perasaan saya. Tapi semua temen yang kenal ketika aku sama Andreano, maksudnya enggak, dia bilang kayaknya bukan tipe lo. Itu satu. Awalnya. Semua sahabat ketika aku bawa. Oh, awal pertamanya. Awal pertama. Yakin kayak bukan tipe lo. Semua pada bilang gitu. Di luar semua teman-teman. Semua sahabat yang kenal Ogut, yang kenal sejarah di belakang-belakang gitu. Bukan. Oh, ini bukan tipe lu nih. Bukan tipe. Dan pertamanya memang wow, lucu juga ya. Maksudnya lucu juga gitu. Dan dia tipe yang memang intens untuk mengabari saat itu gitu. Dan dia udah ada di dalam. Jadi lucu pertemanan aku sama dia itu ternyata sudah kayak gimana, kayak drama Korea gitu loh. Kayak kita pernah ketemu, tapi kita nggak saling tahu, tapi lost ternyata contact. lost contact, ada lagi, lost contact lagi, jadi, bingung gak? Berarti bukan dicomblangin dong? Kalau menurut sahabat, ada satu yang memang gini, lo mau nggak sama si Andreano Philip ini nih, sebutin nama ya, Ape, kata gitu. Ape. Nggak doyan, gue nggak suka cowok botak. Akhirnya ada yang bilang nggak doyan sama cowok botak, rasain lu. Dan gue nggak suka cowok sispek. Sispek? Iya, yang roti tawar perutnya. Ya soalnya kan pas nggak. Kayak roti tawar, roti sobek begitu ya, kan perutnya. Ups, maaf ya, maksudnya olahragawan. Standar aja, maksudnya nggak perlu yang kalau diginiin, dibekep gitu. Gue yang kalau misalnya dia lewat terus ada cewek cakep di situ nih, misalnya gue gitu, gue lewat terus gue begini. Padahal cewek nggak lihat gue begini. Iya gitulah, yang sosok yang gini loh. Set, ya, tapi tangannya mesti Terus? Bukan tipe banget. Nggak ada tipe, justru malah nggak ada gambaran ke situ. Nggak ada gambaran. Kecuali kalau misalnya Vin Diesel langsung ya, langsung boleh. Vin Diesel, saingan lo, berat lo rasain lo angkat barbel lo. Sering-sering lo Vin Diesel saingan lo. Biar tahu lo terus. Iya gitu, tapi dia bilang, ini baik nih dia promosi teman gue lah, gila banget, baik. Jago marketingnya tuh orang tuh. Pintar. Tapi gitu, oke. Dia pet ya, zaman pet ya, zaman pet. Mutual friend. Anjir, pet udah bangkrut juga. Ember, kok kayak tadi gue Friendster, pet. Abis ini apa lagi disebut? Iya lo ketahuan banget umur gue ya. Terus udah, zaman pet ada mutual friend kan. Nah Ogut tuh pas pet nggak mau orang lain, jadi inner cycle gue aja gitu. Ini awal ketemu di situ? Nggak, awal ternyata kita ada di dalam udah ada berteman. Udah dalam circle gitu. Tapi intensitas ketemunya atau deketnya belum? Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngapa-ngapain. Dia ada di sosial media gue, silent mood gitu. Nah tiba-tiba Ogut pergilah ke luar negeri waktu itu, dia langsung gini, happy holiday ya. So akrab lo, happy holiday. Iya, jadi pas nggak pernah ada apa, mungkin jangan gue upload foto sama XS Ogut ya kayak nggak tahu ya dari situ. Siapa nih gitu? Andreano Philip. Balas gak tuh? Balas gak? Enggak. Gue kan dicuekin? Cuekin. Baik dah lu Awalnya cuekin. Happy holiday lo. Nah terus aku lihat nih akhirnya dia ngomong apa, terus dia apa sih? Pet tuh apa sih? Message ya, internal DM kayak kalau di IG tuh DM kan? Apa sih kalau message dia message Ogut lah gitu loh, private kan? Lagi di sini ya. Aku titip doa ya, apa gitu-gitu kan? Terus aku lihat, mutual friend-nya sahabat gue. Apa ini jangan-jangan nih anak yang waktu itu sahabat dipromosikan. gue promosikan, meriman kembali dong gitu kan.
Baru dilihat. Oke lah, lihat. Ya, oh Scroll. iya, scroll. Tapi nggak pernah upload ya? Desta kan cuma main begitu doang, tapi upload nggak pernah kan? Ini orang apa sih? Gue nggak jelas. Kosong. Paling cuma 1-2 doang Ya sih. muka-muka dia dengan gaya-gaya dia lah gitu ya. Udah, akhirnya yaudah. Terus gue bilang gue masih di luar nih, nanti kapan ya? Oh ketemuan dong ini. Oh masih di luar, pokoknya di luar Di mulu. luar terus. Nyampe Jakarta aja cuma seminggu gue di luar, gue keluar lagi. Akhirnya memang waktu itu pas ketemuan. Yang ngajakin ketemuan siapa? Dia melulu. Oh, Ketemuan nano dong. terus. Oh, dia. Karena dia minta sesuatu tau nggak? Belum kenal, belum apa dia minta sesuatu sama gue. Minta apa itu? Minta batu. Batu. M ya? Lu ngapain lo minta batu? Jadi Lo waktu nggak itu- jadi siapa sih lo deketin cewek lo? Pegel kok lu. Gila masa minta batu sama perempuan minta batu. Oh, Lu gue- dikutuk lu jadi batu ntar. Gue naik gunung. Jadi minta batu tuh gunung. Mau ngapain? Lu aja kerik kali Iya, pasir gue juga lo. bingung. Terus Kali sekarang pasir. tuh batu masih ada tau nggak? Disimpan sama dia? Ya disimpan, tapi ya berceceran lah ya. Dia bilang, tolong dong ambilin batu di gunung ini. Kebetulan pas traveling ke suatu negara, nah gue naik gunung lah gitu. Wah salah lu, bener salah. Nah. Lu nggak pikirin dong, nih kalau nih perempuan lo minta batu, tolong ya, misalnya naik kemana Himalaya, tolong ya batu paling atas Himalaya Ember. ambil. Nih cewek sampai sono sampai atas dia keinget lu diambilin, begitu ambilin nggak sengaja, terus plak, jatuh kenapa-napa gimana Gue juga gara-gara bingung. lu batu lu nih. Salah di gue juga, kenapa gue mau ya? Mau diminta batu. Iya makanya gue juga bingung. Terus akhirnya kasih. Iya. Nah pada saat ngambil batu itu, apa yang di benak? Pasti kan ada. Oh, emang ada gua juga. mau ambil nih, wah nih cowok ini minta gua ambil ini, gua ambil gitu. Bukan, temen gue juga ada yang minta juga. Oh, bukan Tuh dia batu, doang? Bukan dia doang. Jadi pas gue ambil, makanya gue bawa gini, brot ada 5 batu. Udah nih ntar bagi-bagi nih siapa yang mau gitu doang. Dia tahu 5 batu itu. Sebenarnya ngambilin bukan Beberapa satu. batu, iya. Dia kan kalau mereka tahu kesian ntar dia. Dia Tahu pikir dia lah. udah berbunga-bunga, Tahu wah kan. batu itu hanya cuma buat gue tuh. Lihat padahal Tahu, 5 dia no. tahu. Orang nitip 5 tuh batu. Biar dia tahu. Ah. Vin Diesel lu yang manjat pantai ngambil batu sono, jangan nyuruh. Tahu dia tahu. Dia kan tahu ya tahu. Tahu. Oh itu awalnya orang nggak ada romantis-romantisnya minta apa? Kan, ya Batu. tapi gue juga gue ya, gue mau ya. Salah satu dari batu itu. Batu gede. Oh, gue ke Gunung Sinai, Mesir. Oh di Mesir. Terus minta pas gini, kamu ke Sinai ya naik? Ya naik loh, ada otomatis dong, masa gue nggak naik gitu kan? Ya udah ambil batu dong, batu. Beberapa teman juga ambil batu itu. Pas ini gue kasih. Batu itu awalnya. Awalnya. Ngasihnya itu pas di first meet. First mate lah. Abis apa dong? Jadi Bahan gue. first meet ngasihnya batu. Iya, ini yang lo titipin nih, lo minta di batu nih gitu set ya. Sumpah nih antik pasangan gue baru pernah seumur hidup. Apa? Ini maksudnya ngebahas tentang Ini belum pernah dibahas loh. relationship Gua ini kasih maksudnya batu. Iya, batu gitu loh. Di benakku masih batu kayak batu bata, apa kayak batu. ember, minta batu giok kayak, minta batu Iya. apa, kan? Bentuknya apa sih? Kotak, segitiga, jajaran genjang. Batu gak jelas deh. Jadi gue lagi jalan ya, batu gue ambilin putih, batu gunung. Oh boleh gimana sih? tinggal ngambil aja Iya, mau di tinggal mana ada. aja ada. Kan karena itu berbatu kan. Heeh. Tuh, Jadi maksudnya tuh nggak gunung. susah, nggak harus Nggak susah, manjat-manjat di. nggak harus yang gue yang tek ada batu ya udah, ya kan nggak tahu juga. Iya. Tapi gue bilang dia susah deh, gue ingin susah gitu. Tapi udah. Berarti sekarang di batu di ini dong ya, di kayak di apa? Apaan tadi Akrilik enggak ditaruh. kayaknya di santai aja ditaruh sih di pajangan tempat dia parfum. Oh, taruh aja. Taruh aja. Ini bener-bener nih antik nih pasangan gua sejoli ini nih. Gua belum pernah, gue 39 tahun nih. Apa tuh? Iya maksudnya ada temen curhat begini romantika kehidupan percintaan dia apa segala macam begitu. Ini yang begini antik batu gitu loh. Batu ini Iya. kenal sama cewek minta batu. Mesti Gitu, gue minta apa kan? ya, ada iya. Berlian kalau gue. Ada ketahuan diamond kayak apa, Iya dong, safir batu, kayak apa iya. batu. Bener. Terus ada lagi yang antik-antik apa sih? Minta apa lagi tuh batu doang. Kepedean kayaknya itu botak. Ini botak. Ah. Kenapa ini? Sorry. Kenapa? Oke. Setelah pertemuan pertama kejadian ini nih. Enggak, jadi dia tuh ada momen yang dia tuh kayak nge-crop apa yang ada di pad gue. Oh di crop. Ya di crop dia masukin ke pad, dia dulu 2 nomor kan. Terus pas dia ngasih satu lagi nomor ini, kok ini foto apaan sih? Kayaknya foto gue gitu, foto gue lagi berdoa, ada di gue lihat gitu. Terus waktu itu ini, jadi ceritanya ya kan namanya iming-iming masih single kan. Ogut pergilah ke sebuah waktu itu ke Israel Ke gitu Israel. Terus ada di situ tuh tempat pernikahan deh. Orang selalu kalau ke sana pingin Kan ke nuansanya bagus tuh. Kana namanya, Kana. Kana. Oh, oke. Pernikahan. Kan kalau artis-artis yang Nasrani kan selalu tuh nikah di Kana. Nah, View-nya bagus deh, landscape-nya cakep. sejarahnya bagus. Sejarahnya juga, oke. Nah, Ogut tulis di kertas. Hmm. AS kalau nggak salah ada kodenya nih. Gitu. Toto itu makanya AS juga Andre Nusoro. Nah. Tapi waktu itu bukan nama Des. Oh, gitu. Oh, di crop sama dia. Di crop tapi dia udah kepedean. Oh. Kamu doain AS itu siapa ya?
kan namanya juga PDKT, kita kan speak-speaknya gitu. Namanya dia Andreano, Iya, ember. dorongan pilih. Bisa begitu ya? Luar biasa, bener no. Kebetulan. Sampai dikira kebetulan ya. Tapi gimana perasaan lo sekarang? Ya maksudnya udah bertemu jodoh, ya kan? Terus juga menghadapi, ya maksudnya di luar sana kan tipikal seorang Nano kan ya lo tau lah yang ibaratnya di mata para kaum hawa itu didolakan. Bagaimana perasaan? Oh, gue tuh orangnya percayaan sih ya. Trust ya? Trust penting. Tapi gitu lucunya kalau ini nggak tahu sih ya apa bener atau enggak. Jadi kayaknya dia kan deket sama ex dia gitu. Kalau nggak salah. Jadi ketika ini siapa sih ini kok siapa ini? Jadi yang ribut juga malah ex-nya. Tahu sih gue tahu beberapa gue tahu. Ya. Terus kalau Ogut sih ya. Kalau gue tipe kalau udah selesai. Oh iya, udah selesai lah gitu. Nah, jadi kayak itu siapa nih siapa gitu. Oh, lo sahabatan nih nggak ada masalah juga kalau gue gitu. Cuman emang Ogut emang orangnya trust dan karena kan emang pekerjaan hektik nggak sepele banget kalau ngurusin begituan. Iyalah. Kalau gue gitu loh. Jadi ya memang sih banyak sampai ya aku nggak ngerti tiba-tiba pas lagi kenalan mau nikah nih. Foto-foto dia di internet dikirim ke rumah gue nggak tahu tuh dari siapa. Kagak ngerti. Ember. Maksud foto-foto dia yang sure gitu deh di internet gitu. Mungkin dari fans kali ya. Iya, kan ya wajar namanya kan dia entertainer terus juga ya kan main film juga. Iya. Ya. Terus dia juga model peragawan ya, sebutnya peragawan juga ya kan. Wajar didolakan oleh banyak wanita. Ya. Jadi tapi akhirnya pilihan terakhirnya pelabuhan terakhir adalah dirimu. Wih gila tuh. Aduh, gara-gara apa? Gara-gara batu. Nah, kalau sekarang gue mau tahu nih teman santai jadi mau tahu. Penasaran juga teman santai gara-gara tadi ikut mendengarkan kita perjalanan romantika di Amor tadi itu kan. Nah, dari kalian berdua nih jadinya akhirnya tuh di story-nya tuh siapa tuh yang mengungkapkan perasaan terlebih dahulu? Gue inget banget. Jadi aku pulang dari yang luar negeri itu, terus seminggu di Jakarta, terus seminggu pergi lagi karena kerjaan. Terus aku ketemu sekali, besoknya dia bisa gini loh. Dia bisa di mana-mana kayak jin gitu. Serius. Cocok sama ininya, Cocok banget. karakternya dia. Waktu pertama kali ketemu, aku lagi di lagi di daerah Kuningan, mau ke epicentrum. Kok juga lagi mau ke Kuningan? Di situ nganterin batu. Di situ tuh nganterin batu. Terus kedua lucu, hari kedua nih. Selasa, Senin waktu itu Selasa, gue ya kan Selasa, terus dia gini, lagi di mana? Padahal gue udah beli tiket nonton, gue lagi pengen nonton sendiri. Bingung dong gitu kan, terus dia gini, lagi di Plaza Indonesia. Kok gue di Sudirman? Loh, kok bisa loh, gila ngeri banget bisa di mana-mana dia ada. Terus gue bilang gini, oh ya, kamu di sama siapa? Sendiri, mau ngapain? Mau nonton? Beliin gue tiket dulu deh, nanti gue ganti. Maksud gue gak nanya pede, dia tau gue nonton, kok pede banget nih orang, kok ininya dia pede, yaudah akhirnya nonton bareng gitu. Ya gitu pokoknya terus akhirnya gue akhirnya gini, udah deh gue iseng, gue bawa ke teman gue yang mau ngenalin kan, gue bawa gitu, terus gue bawa waktu itu sama adik manajernya sahabat gue, plus sama itu T5. Bang Paul T5. Abang-abangan kan gitu, hai bang gitu kan. Nah udah akhirnya kita makan nih, gue sahabat gue, adiknya sahabat Nana Ricardo, adiknya Melanie, sama Bang Paul, sama dia gitu. Gue ketawa-ketawa ceng-cengan, itu balik lagi, Dek, yakin lo Dek, gitu-gitu lah. Semua pada itu. Udah. Nah, udah nggak lama, tau nggak? Hari Sabtu jadi nembak gue lo cuy. Itu. Dalam seminggu belum ada fase segala macam. Hari Sabtu dia nembak gue. Jalan bareng, nembaknya di mobil pula. Terus dia bilang romantis gila terus. Kok romantis sih? Kurang sih pas lagi makan dong. Enggak, gue lagi ngebakain dia. Oh iya. Disekat langsung ke situ setir kayak main catur. Iya bener romantis lu, emang romantis lu emang lo. Romantis. Terus di mobil dia bilang kayak nggak ada tempat lain Ember. Aku lagi bingung serius lagi pengen cari istri. Kayak gitu. Ini kece. Lu belum tau gue, belum gini-gini, oh debat dong. Ntar gue kasih jawaban, gak langsung gue jawab. Oh kasih jawaban. Lama? Lu pita, pokoknya 6 Juli sih gue jadian. Dari yang nembak maksudnya berapa lama? Seminggu? Sebulan? Semingguan juga. Tapi seminggu itu di bawel gak? Bawel, ketemuan dong segala macam, waktu itu. Jawabannya apa gitu? Kayak gitu lah. Terus akhirnya dikasih jawabannya? Kasih lah. Gimana ekspresi di pertama kali gimana masih ingat? Pas dikasih? Ya lala, langsung beliin gue bunga. Gue inget banget di food court. Jadi begitu dijawab langsung dibeliin bunga? Bawahnya, gue ke WC dulu kata dia. Tiba-tiba,
kok udah kasih bunga. Surprise nih, Ngeri ala kan. FTV dia. Oh, gue pikir bunga bang, salah ini. Iya. Oh, begitu dijawab dia bilang, sebentar. Jadi kan, tapi lucunya makan di food court. Jadi gue jawab di food court tuh, karena kalau nggak salah di GI tuh. Nggak tau, yaudah kamu makan dulu deh, aku mau ke toilet dulu gitu. Terus tiba-tiba, ini bawa bunga gitu. Berantem bawa bunga. Luar biasa, Nano. Romantis sekali ala live TV kamu ya. Masih ada nggak ya? Masih ada serius? Masih. Di apa? Enggak, tapi udah layu lah, tapi yang gue semprot supaya Akrilik. kayak gitu. Iya, itu kan kenangan Lucu lah. memorable-nya. Teman santai juga selain mendengarkan cerita romantisme tadi, ya kan kalian berdua tadi, kan mereka mungkin teman santai ini pengen tahu, kasih tips sedikit dong, gimana sih caranya menjaga harmonis sebuah rumah tangga, ya, apalagi kan dengan latar belakang yang berbeda. Nanonya entertainer banget, anaknya advokat hukum, tapi kadang ke entertain juga. Nah, gimana sih cara menjaganya harmonis rumah tangga, terutama kan saat ini? Nggak mau kayak gini, kayak aku menghargai, menghormati dia sebagai seorang suami, tapi kita kayaknya gini tipe suami istri yang bisa bercanda. Oh, dibawa fun ya? Ya kayak jadi mau aja lihat kayak temen nih berarti. Iya, kayak lo mau celah-celahan segala macem, nggak ada. Terus kayak kadang-kadang no dia paling benci kan kalau gue panggil no. Apa sih lo? Andre kayak papa kayak request gitu. Itu kalau gue panggil, kalau gue tau kalau lagi kesel no gitu, pasti nggak dijawab, diem aja gitu. Tapi maksudnya kalau ada sisi yang dia mau seperti gue suami lo nggak juga lo panggil Nano gitu, dia nggak mau gitu kan. Loh, orang kan taunya lo Nano, Andre, apalagi dicengin sama manajernya dia kan. Apa sih Andre gitu. gitu. Ya itu, pertama ya kita nggak ada batasan dalam membina rumah tangga, dalam arti semua bisa diceritain. Even kayak misalnya dia nggak ngasih clue ke aku gitu, denger curhatan gue lagi spanning atau segala macam, dia juga tipe yang listening, mendengar banget. Oh, mendengarkan. Terus begitu juga dia, kita support segala macam. Nama juga entertain sama lawyer kan sebenarnya kalau dalam income kan ya ada nggak ada pekerjaan kan, plus minus gitu kan. Ada klien nih kita makan di kafe, nggak ada ya kita ngewarteg gitu, ala-ala gitu. Jadi lebih ke apa ya, saling melengkapi. Dan ini kita udah janjian nggak pernah mau berantem lebih dari sehari. Oh, itu penting tuh teman santai, makanya harus tahu itu. Terus tidur nggak ada yang back, kita berusaha nggak mau back apa ya, belakang ke belakang kalau lagi bete. Oh iya, back ke back, ya gini ya. Jadi, ya gue bisa ngebayangin, walaupun gue belum berumah tangga, gue bisa membayangin. Gitu kan, ya. Terus kita nggak mau ada kayak jujur, kayak misalnya memang jujur itu menyakitkan, Jujur tapi ya gitu, misalnya nggak pernah kayak gini. Dia juga kadang-kadang gini, Facebook aku tuh di handphone dia. Jadi dia mau mainin handphone Facebook gue juga it's okay. Karena kalau gini udah tahu resikonya, berarti kalau udah ngoda atau segala macam lo tahu resikonya gitu kan. Nah begitu juga gitu dia, ini ada cewek gini ya terserah. Ya semua udah tahu. Terserah lo gitu. Meskipun kita punya orang bilang kan harus ada privacy. Betul. Cuman ya gitu, kita tuh kayaknya tipe yang nggak ada privacy, di semua diomongin sih kayaknya. Lebih terbuka sih sebenarnya. Iya, lebih kayak ini begini gimana ya kayak gitu. Dan kalau menurut gua ada satu lagi, mungkin nggak tahu nih, koreksi gua kalau salah, teman santai juga komen di bawah kalau salah. Karena gua kan belum berumah tangga, tapi gua mungkin bisa ngasih advice barangkali kalau kepake. Ketika ada seorang pasangan yang udah berkeluarga, diusahakan semaksimal mungkin jika ada masalah besar dibuat menjadi kecil, jika ada masalah kecil dibuat yang nggak ada. Iya, nggak ada. Benar nggak sih? Benar. Gitu? Oh, luar biasa teman santai ya. Luar biasa. Gue itu belum berumah tangga tapi gue bisa kasih masukan. Ngeri. Makanya kapan gue berumah tangga? Nanti tunggu subscribernya banyak dulu, baru nambah 2 juta subscriber langsung nyari. Gila ya benar. Ya sama kita nggak aku tahu dicemburuan, tapi nggak diliatin. Nggak diliatin. Ada satu juga ya gitu, dia lebih bisa menahan sih, kalau ternyata dewasa juga. Iya, dari sosoknya Nano yang gue kenal kan ya sebenarnya dewasa. Cuman misalnya gini, kalau kayak tadi cowok itu kalau misalnya cemburu atau jelas nggak dikeluarin ya, ya wajar sih, emang nggak Nano doang, mungkin kayak gue atau siapa itu kameramen di belakang layar juga kan. Ya ibaratnya gini, cowok tuh kadang-kadang gini, misalnya gue cemburu sama cewek gitu kan, kamu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa paling, tapi ini nggak apa-apa. Kita ada body language. Iya. Kalau nggak di mobil, nggak sambil megang setir, nggak apa-apa. Itu tangan nih, setir di kerem-kerem sampai lecet-lecet tuh, itunya karetnya. Cowok. Tapi Tata baru ngeliat dia sosok yang
Gak tau kalau kata orang-orang kayaknya ketemu gue memang dia bener sayang gitu. Sayang. Maksudnya bukan soal istri, kayaknya dia pernah cemburu yang di luar imajinasi orang yang kayak nggak mungkin Nano kayak gitu, nggak mungkin, tapi mungkin. Oh gitu. Lucu. Antik, unik. Itulah seorang Andrea Nopili. Luar biasa. Ya, kita hampir di penghujung episode kali ini, ya kan. Teman santai selalu emang nggak berasa gitu. Nanti kita bikin berjilid, ya kan. Ada selalu 2 pertanyaan wajib yang selalu muncul di curhat santai pastinya. Nah, ini pertanyaannya salah satunya. Agak lebih ke bersifat personal ya. Untuk saat ini, siapa orang yang paling disayang sama seorang anak? Dan alasannya kenapa? Oh, almarhum bokap gue lah. Alasannya? Bokap gue udah, maaf ya, maksudnya almarhum tuh udah kaya, contoh ya, kayak gitu, sukses. Satu istri, dan gue tau bokap gue karena gini loh, orang kan gini, ada sorry ya kalau laki-laki, ada kan laki-laki udah care, udah keren, kece, tapi dia nggak setia atau dia bisa, apa sih tuh gitu. Nah bokap gue pasti bilang gini, oh masih ada kok cowok yang have something, cakep segala macem, only one wife, dan itu setianya. Dan bapak gue tuh tipe gini, yang gue lihat ya, karena gue selalu bilang laki-laki tuh the best banget, ada yang kayak gitu. Dia kalau nggak ada apa-apa ya tidur di rumah. Jadi kalau nggak ada kerjaan pulang, dan paling sering ngajak gue nonton. Jadi kalau nyokap gue kan bekerja, bekerja gitu ya, karyawan gitu. Jadi dia pulang 7 ke 10, 7 ke 5, jam 7 udah pergi, kadang-kadang dia lembur segala macam. Jadi kalaupun kita nonton nih, selalu membokap gue nyenengin anak-anak ya, apalagi anak perempuannya. Yang itu menurut gue nggak ada tandingannya sih. Dan gue merasa lost banget ketika kehilangan itu. Anak papi. Nah, pertanyaan terakhir, nyambung dari tadi, pertanyaan tadi udah dijawab siapa orang yang disayang, yang paling disayang, terus juga alasannya kenapa. Nah, andai kata mana mendapat kesempatan hidup lebih lama, 100 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan lah ibaratnya kan. Nah, pengen ngomong apa sih, pengen yang diungkapin kepada orang yang disayang tadi? Dalam hal ini tadi kan bapak, almarhum bapak tadi kan. Nah, mungkin ntar almarhum bapak nonton di mana bapak berada sekarang, ya mungkin bapak nonton, nah itu apa yang mau diungkapkan? Lu jadi bikin gue nangis. Silakan. Iya. Ini serius sih, mata gue berkaca-kaca nih. Enggak, ya sosok ini dia baik, yang maksudnya aku bisa dapat, maksudnya Andrea Nopili ya sosok yang baik lah selama ini gitu. Maksudnya dia bisa berbahagia gitu loh. Dia kan tau pasti Ogut orangnya keras, terus anak cewek satu-satunya, tunggal cewek gitu kan, dimanja segala macam, tiba-tiba ada sosok yang bisa. Sebenarnya sih ada sosok kayak bapak. Lo percaya nggak waktu gue lamaran ya, syarat ketika dilamar gue suruh dia pakai jas bapak gue, muat gak? Maksudnya segitu gue kayak batin sayang segala macam. Jadi tiba-tiba gue kaget, gila. Cuman kalau kata manajernya, Nano itu kan iklan jas, jadi jas apa drop langsung gitu. Tapi gue pikir nggak semudah itu lah. Karena maksudnya bokap, struktur badan orang kan beda-beda. Tapi pas gue sampai segitunya gitu, maksudnya itu yang nggak bisa gue lepas. Jadi pas lagi dia ini sama gue, toto pakai jas bapak gue ini, ya gue bilang sama bokap, I guess he is the one. I guess he's the papi. I hope you see me at the heaven, and then ya jangan pasti gitu. Semoga lah semua nemplok yang bagus ke menantu dan aku. Amin. Amin. Luar biasa teman santai, tadi curhatan hatinya udah keluar semua, unek-unek udah semua, berkaca-kaca ya kalau di zoom tadi matanya ya, nanti kita zoom coba 50 kali zoom. Itu luar biasa benar-benar. Bisa aja lo. Iya, nanti ini episode seru juga nih episode gitu. Dari mulai ada ketawanya, ada sedihnya, ada semua yang ada. Nah buat teman santai semua, Balik kita lagi, udahi dulu episode kali ini, ya kan? Nah yang belum subscribe, di-subscribe di channel ini, dong. jangan lupa di-share juga ke teman-temannya, dan juga kalau mau support channel ini bukan cuma melalui subscribe, tapi bisa di Facebook page-nya, di Instagram-nya ketika cari santai @santai_bareng. @santai_bareng. Nah, terus juga kalau yang masih mau tanya-tanya tentang seputar dari advokat atau apa, bisa langsung tadi lihat profilnya, ada Instagram-nya beliau. Nah,
di situ bisa, atau di komen di bawah bisa juga. Oke teman santai, sekian dulu episode curhat santai kali ini dengan bintang tamu Ana Sinaga, ya kan. Sampai di sini dulu, gua Fadli Jackson dan Ana Sinaga. sampai ketemu lagi, see you on next episode di Santai Bareng Gue. Stay tune terus, bye. See you.